kenapa sih setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1? Wah, penasaran kan? Nah, kita akan bahas ya. Tapi sebelum bahas, follow dulu ya. Akun ini pasti bermanfaat buat kamu semua ya. Buat adik-adik kamu, buat kakak-kakak kamu juga boleh ya. Mbah-mbah juga boleh ya. RT RW boleh. Share temannya, temannya semuanya lah ya. Pokoknya tetangga-tetangga ya. Orang tua ya, guru-guru ya. Nah, yuk. Nah, kita langsung bahas ya. Nah, coba. Kenapa sih semua bilangan berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1? Nah, di sini nanti kita akan definisikan ya syaratnya ya, bahwa bilangan itu yang dipangkatkan bukan 0 dulu ya. Oke. Nah, coba nih. Kita lihat dulu ya pola berikut ini ya. Oke, pola berikut ini menarik nih. Kalau misalkan nih kita punya 10 pangkat 3 kan artinya 10 kali 10 kali 10 ya kan? Ya, sama dengan 1000 ya kan? Gitu ya. 10 pangkat 2 10 kali 10 ya sama dengan 100 gitu ya kan. 10 pangkat 1 ya udah 10 gitu ya kan. Nah, kalau 10 pangkat 0 berapa gitu ya kan? Anggap misalkan kita masih bertanya-tanya gitu ya kan, 10 pangkat 0 berapa gitu ya kan, misalkan ya. Nah, kalau dilihat dari sini kan 1000 ke 100 ini kan, ini pangkatnya kan turun 1 ya, nilainya selalu turun 1 gitu ya, sengaja dibuat patternnya gitu ya polanya ya. Setiap pangkatnya turun 1 loh, ini 1000 ke 100 kan dikali 1/10 ya. 100 ke 10 dikali 1/10 lagi atau dibagi 10 ya. Nah, berarti kalau by pattern seperti ini ya, matematika ini cukup, matematika itu konsisten ya. Nah, ini juga, nah 10 juga harusnya juga dikali 1/10 ya. Nah, gambarannya seperti itu ya. Ya, jadi harusnya 10 pangkat 0 ini sama dengan 1 gitu ya kan. Nah, bahkan nanti kalau misalkan kalau gitu 10 pangkat negatif 1 gimana? Dari pattern ini ya bisa kita lihat ini ya, dikali 1/10 berarti sama dengan 1/10 gitu ya kan. Dan seterusnya ya. Tapi kan topik kita di sini lebih fokus ke berpangkat 0 ya. Begitu juga dengan misalkan 2 lah ya. 2 mau mulai dari 2 pangkat 4 boleh. 2 pangkat 4 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Berapa? 16 ya. 16 ya. 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 berapa? 8 ya. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 1 ya kan, sama dengan 2. Nah, 2 pangkat 0 gitu ya kan. Nah, kalau lihat ini nilai pangkatnya itu turun 1 ya, polanya ya. Kok ini nilai hasilnya kok dikali setengahnya ya, setiap turun 1 poin gitu ya kan pangkatnya ya. Nah, kok ini hasilnya dikali setengah gitu ya kan. Nah, berarti 2 pangkat 0 ini seharusnya 2 dikali setengah ya, sama dengan 1 gitu ya kan. Nah, makanya kemudian bisa disimpulkan ya bahwa A berpangkat 0 sama dengan 1. Nah, tapi perhatikan baik-baik di sini ya. Ini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena dari tadi kan kita lihat di sini ini kali dengan seper dari, ini kan kalau 2 berpangkat 0 ini polanya itu dikali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 gitu ya. Ini juga kali 1/10 kali 1/10 kali 1/10. Nah, kalau 0 misalkan ya hanya 0 ya. Ini 0 ya, 0 berpangkat 3 misalkan kan 0 ya kan. 0 berpangkat 2 0 ya. 0 berpangkat 1 ini 0. Kalau dari pola ini ya kan, ini bukan dikali 1/0 ya, karena 1/0 itu tak terdefinisi ya kan. Nah, 1/0 itu tidak terdefinisi ya. Nah, jadi nah dengan pola seperti ini juga pun sah-sah saja kalau kita mau bilang 0 pangkat 0 sama dengan 0 juga, tapi kita fokusnya bukan di sini ya, nanti di video yang lainnya. Biar apa? Biar selalu ada topik gitu ya kan. Nah, oke. Ya, jadi semua bilangan real ya berpangkat 0 sama dengan 1. Lupa, tapi kan kalau misalkan 1/3 gimana? Pangkat 0 memang sama dengan 1. Betul ya. Pokoknya semua bilangan real ya. Ya kayak contohnya coba aja kayak misalkan 2/3. 2/3 berpangkat 3 kan sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 2/3 ya, 8/27 ya. 2/3 berpangkat 2, 2/3 dikali 2/3 4/9 gitu ya kan. 2/3 berpangkat 1 ya, sama 2/3. Nah, dari sini ke sini kan gimana tuh? Berarti dikali 1/2/3 ya, atau dikali ya 1/2/3 atau dikali 3/2. Betul nggak? Ya kan? Nah, ini dikali, ini mana? Dikali 1/2/3 atau dikali 3/2 gitu ya kan.
Nah, maka tetap ya ini dari 2/3 berpangkat 0 ini juga dikali 3/2 ya, atau dikali 1/2/3 ya, 1 juga kan. Nah, jadi A-nya itu berlaku real kecuali 0 ya. Dengan alasan tadi ya, kalau untuk 0 berpangkat polanya ini, nah ini bukan berarti dikali 1/0 ya kan, karena 1/0 tak terdefinisi. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran gitu ya kan, oh 0/0 sama dengan berapa kalau begitu Pak ya kan, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Saya tahu mungkin ada juga teman-teman, Pak kenapa nggak pakai yang ini aja, kalau A berpangkat M dibagi A pangkat N kan sama dengan A berpangkat M dikurang N. Nah kalau begitu kan ya kan, oh kalau M sama N kembar kan ini A berpangkat 0 ya, karena M dikurang N, M dikurang M 0 ya, M dikurang M ya. Nah ini jadi A pangkat 0, padahal ini kan kembar harusnya sama dengan 1, jadi ini sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Melalui itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi hati-hati ya, karena di sini pendefinisian ini mulanya adalah berlaku untuk awalnya adalah untuk N yang lebih kecil dari M gitu ya kan. Nanti sedangkan pada saat kita melakukan operasi seperti ini ya, dimana untuk N sama dengan M ya, A pangkat M dibagi A pangkat M ya sama dengan A berpangkat M kurang M. Ini kan berarti ada asumsi bahwa itu berlaku, bahwa bentuk ini ya, rumus ini nih, rumus yang di atas ini ya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, itu dianggap berlaku ya, asumsinya berlaku. Nah itu kan seperti ada semacam asumsi bahwa itu berlaku dulu gitu ya kan, berlaku ya untuk M sama dengan N gitu ya kan ya. Tapi masing-masing boleh berpendapat, tulis di kolom komentar ya, lebih sreg yang mana ya. Kalau saya lebih sreg kalau misalkan untuk berpangkat 0 ya, saya bisa melakukan pendekatan melalui pola seperti ini ya, gitu ya. Oke, ya ini secara sederhananya ya. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya.